Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Fatimah Gani dengan nomor Stanbook D1A1211027 dari jurusan Agribisnis kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusional dalam berbangsa negara Indonesia pada mata kuliah kewarganegaraan. Materi yang pertama yaitu sumber historis konstitusi. Kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai dengan tahun 1879. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, atau man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian, pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan pada tahun 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan atau orang yang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya atau Zeitgeist-nya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei tahun 1643 dalam usia 5 tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya, Jules Cardinal Mazarin, pada tahun 1661. Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari atau Le Roi Soleil, atau Louis yang Agung, atau Louis le Grand, atau Le Grand Monarque. Ia memerintah Prancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlama monarki di Prancis bahkan di Eropa. Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli tentang apa saja yang menjadi materi muatan konstitusi itu. Yang pertama dari J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dengan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang kedua, menurut K.C. Were, menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok, yaitu yang pertama struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut satu sama lain. Dan yang ketiga, hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Kemudian, Struicker menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dan yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Selanjutnya, menurut Phillips, Hood, dan Jackson, menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah sebagai berikut. Suatu bentuk aturan, adat istiadat,
kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan organ negara. Dan yang terakhir, menurut Miriam Budiarjo, ia mengemukakan bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai yang pertama, organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hak-hak manusia. Yang kedua, prosedur mengubah undang-undang dasar. Dan yang ketiga, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Selanjutnya, hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar yaitu yang pertama, organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Undang-Undang Dasar Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasar oleh karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 37 ayat 5. Dan yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat atau spirit yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar, sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Misalnya Undang-Undang Dasar Amerika Amerika Serikat yang menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu uni. Ada dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.